Kompasiv Media, reach the world. Apabila seorang bayi baru dilahirkan, bayi itu masih belum mempunyai nama. Dan apabila ibu bapa kepada bayi tersebut mula mencari sepotong nama buat anak itu, buat bayi itu, dan didaftarkan nama itu untuk pendaftaran bagi memperolehi sijil kelahiran, barulah bayi itu mempunyai identitinya sendiri. Bayi itu kini mempunyai pengenalan dirinya sendiri. Mempunyai nama, ayah, ibu, tempat dilahirkan, tarikh dilahirkan, bangsa, dan bayi itu, anak itu juga memperolehi MyKid, nomor MyKid masing-masing. Saudara dan saudari, saya dan Anda, kita semua masing-masing mempunyai identiti kita masing-masing. Kata pepatah ada mengatakan, rambut sama hitam, hati lain-lain. Bermakna kita mempunyai kepribadian yang berbeza. Namun, di Sabat ini, saya ingin membawa Anda kepada satu tema yang mana sebenarnya kita mempunyai satu identiti yang sama di dalam kerohanian. Saudara dan saudari, Tuhan sudah menciptakan kita dengan begitu luar biasa sekali. Tuhan sudah menjadikan kita begitu serupa mengikut gambarnya. Dan Tuhan telah berkarya di dalam pertumbuhan kita sejak dari kandungan lagi. Dengan ini kita melihat bahwa Tuhan begitu ajaib di dalam perkembangan hidup manusia. Saudara dan saudari, inilah yang ingin kita kongsikan pada Sabat ini. Bahwa akhirnya kita mempunyai satu pengenalan yang sama apabila kita berada di tangan Yesus Kristus. Terima kasih buat Anda semua karena sudi bersama dengan siaran Kompasiv Media pada Sabat ini, di Sabat yang kelima, di triwulan yang ketiga di tahun 2023. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Surahkan urapan-Mu Tuhan
Sekali lagi selamat hari Sabat saya ucapkan buat saudara seiman yang dikasihi. Salam hormat, salam kasih sayang di dalam Yesus Kristus. Kita berada bersama lagi di ruangan ini secara maya di Sabat yang kelima. Saudara dan saudari, apa yang ingin diangkat melalui tema pada Sabat ini karena berkaitan dengan apa yang dikhotbahkan oleh pembicara kita pada Sabat ini. Salah satu ayat yang saya ingin mulai bagi kita semua pada Sabat ini adalah dalam Efesus 4 ayat 29 yang berbunyi, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Ayat di dalam Efesus 4 ayat 29. Apakah maknanya ayat ini dengan tema Sabat ini, yaitu pengenalan diri? Baik. Ya. Sebagai seorang umat Tuhan, kita harus mempunyai satu identiti di mana orang melihat gambaran Yesus, pribadi Yesus di dalam kehidupan kita. Kalau gambaran itu hilang dalam kehidupan kita, orang tidak akan melihat kebaikan pribadi yang baik di dalam kehidupan kita. Ya, pernahkah Anda kehilangan kad pengenalan? Saya pernah mengalami kad pengenalan saya hilang beberapa masa dahulu. Dan apabila kad pengenalan saya hilang, saya begitu risau. Saya susah hati karena bukan senang untuk berurusan bagi mendapatkan semula kad pengenalan yang baru. Jadi, bukankah satu yang merisaukan apabila identiti kekristenan kita di dalam diri kita itu mulai hilang? Bukankah ini sesuatu yang sangat merisaukan kita? Jadi pada Sabat ini kita akan mendengar terlebih dahulu satu lagu yang mana lagu ini mulai membawa kita kepada tema kebaktian secara maya di Pemasih Media pada Sabat ini yang disampaikan oleh pelajar-pelajar Sekolah Menengah Advent Tamparuli yang bertajuk Pribadi yang Mengenal Hatiku. Ya, Tuhan mengenal pribadi kita satu persatu. Mari kita menikmati lagu ini sekali lagi daripada pelajar Sekolah Menengah Advent Tamparuli. Dipersilakan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya
kapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin. Dengan lagu yang sudah kita nikmati untuk lagu yang pertama di Sabat yang kelima. Pengenalan diri. Apakah pengenalan diri Anda kepada orang lain? Saya teringat tahun ini ada sambutan Hari Guru di sekolah saya. Maka dibuatlah satu acara yaitu undian guru paling kelakar, dan ada banyak kategori lain dan salah satunya guru paling kelakar. Dan apabila masa pengumuman sambutan Hari Guru di peringkat sekolah, nama yang diumumkan adalah guru paling kelakar jatuh kepada Cikgu Doni Marhujil. Saya terkejut. Ya, dan ya, mungkin murid-murid melihat saya ini mempunyai satu pribadi yang kelakar, dan itulah identiti yang mereka lihat melalui diri saya sewaktu berada di sekolah. Saudara-saudari, pengenalan diri ataupun identiti kita ini adalah satu sifat yang ada pada kita. Secara yang membentuk jati diri kita, yang membentuk kepribadian kita, yang membentuk sahsia kita, siapa kita di dalam kelompok masyarakat, kelompok keluarga, bersama sahabat, bersama jemaat. Saudara dan saudari, satu ayat yang ingin saya kongsikan, sebagaimana kita ini adalah seorang yang mempunyai identiti Kristen, identiti Yesus dalam hidup kita. Seperti yang saya katakan, yaitu bahwa kita semua sebenarnya mempunyai satu identiti yang sama di dalam kerohanian, yaitu kita menjadi umat-umat Tuhan, pelaku firman yang setia. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11 berbunyinya seperti begini. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang kamu lakukan. Ayat ini adalah ayat yang mengajar kepada kita semua supaya kita menjadi seorang yang saling membangun, memberi nasihat untuk kebaikan dan bukannya untuk menjatuhkan atau meruntuhkan jemaat.
Jadi ayat ini merupakan satu pegangan agar ia membentuk karakter kita, membentuk jati diri kita, membentuk sasya kita, membentuk identiti kita secara rohani. Yang mana gambar Yesus itu yang ditonjolkan di dalam kepribadian kita. Dah, mari kita menikmati lagu yang kedua seperti tema kita sahabat ini, yaitu pengenalan diri ataupun identiti diri. Salah satu identiti diri kita adalah kita mempunyai kasih. Kalau bukan kasih, apalagi? Karena inilah tajuk lagu yang disampaikan oleh keluarga Pastor Wilbon Gondolos yang bertajuk Kalau Bukan Kasih. Mari kita menikmati lirik lagu ini, karena lirik lagu ini adalah sangat berkaitan dengan tema kita pada sahabat ini, yaitu identiti seorang Kristen. Mari kita nikmati, dipersilakan. Kering
Amin dengan lagu yang telah disampaikan oleh keluarga Pastor Wilbon Gondolos. Kalau bukan kasih, karena sesungguhnya kasih itu adalah sangat penting, sangat seharusnya menjadi amalan dalam kehidupan kita setiap hari, agar gambar Yesus, sifat Yesus itu dapat dilihat oleh orang lain. Ya, meskipun dengan senyuman, mungkin orang akan tertarik dengan kita, tertanya-tanya dengan kita. Kepribadian kita begitu berbeza, karena senyuman kita murah dengan senyuman, murah dengan persahabatan, kita mudah berkawan. Saudara dan saudari, karena itu kita mempunyai pengenalan yang harusnya tidak sama dengan dunia ini. Dunia ini memberi kesakitan, tetapi kita akan memberi penawar kepada kesakitan tersebut. Ya, satu ayat yang saya ingin kongsikan, satu pertanyaan yang mungkin para penonton boleh menjawabnya. Ya, mengapa firman Tuhan mendorong kita untuk tidak serupa dengan dunia? Ya, mengapa firman Tuhan mendorong kita untuk tidak serupa dengan dunia? Saya bacakan dalam Roma 12 ayat 2 yang berbunyi, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara dan saudari, ya, mari kita berusaha untuk mengejar kesempurnaan itu. Walaupun sukar, tetapi sekurang-kurangnya kita sedang mempunyai satu iltizam, daya usaha untuk benar-benar mengikut kehendak Allah. Karena kita harus mempunyai satu identiti, yaitu serupa dengan kehendak Allah, bukan serupa dengan dunia ini. Saudara-saudari, kita harus mendengar teguran Tuhan. Apabila Tuhan menegur kita, mungkin kita pernah jatuh di dalam dosa. Karena kita ini sememangnya kita tidak sempurna. Namun kita boleh bangkit daripada jatuh kita untuk menjadi semakin lebih setia di dalam Yesus Kristus. Karena Tuhan akan selalu mengingatkan kita. Sunudayoku Tuhan. Ini adalah tajuk lagu yang ketiga, yang mana lagu ini saya ambil daripada YouTube saudara Gondu Ubah. Dan ini adalah Bersih Dusun, dan kita akan menikmati lagu ini yang disampaikan oleh beberapa orang belia, dan saya melihat ada juga pendeta kita bersama-sama di dalam lagu ini. Ingatkan saya Tuhan. Karena apabila kita semakin jauh daripada naungan Tuhan, Tuhan akan mengingatkan kita melalui banyak cara. Dan cara itu kadang tidak boleh dijangka lewat pemikiran manusia. Mari kita menikmati lagu ini. Dipersilakan. O insanan di koro yanum ko to odor nganolosku mantadi Yesus ya no pinopo olos koposionku pohon dong lisi doho sunu dayoku so
dosaku pon sodudo sunu dayo kuno dia Tuhan. Asaru okuda palitralan Yesus amu oku mumboyo dia napatai ko isali lumisi kodoho ngaro kuro aku garati sunu dayoku soiraku oliwan duduk kayoku dalam homo poing topo sabab dosaku pon sodudo sunu dayo kuno dia Tuhan sunu dayoku soiraku oliwan duduk kayoku dalam homo poing topo sabab dosaku pon sodudo sunu dayo kuno dia Tuhan sunu dayo kuno dia Tuhan. Amin, puji Tuhan. Dengan lagu yang sudah kita nikmati, Sunudayaku Tuhan, Tuhan ingatkan saya Tuhan, apabila saya semakin jauh daripadamu, ingatkan saya Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita. Setiap kita ini mempunyai kebolehan, dan setiap kita mempunyai ada sifat yang orang mungkin boleh ingat. Mungkin kalau kita boleh bernyanyi, ya, kita boleh bernyanyi, kita adalah penghibur. Kalau kita mempunyai tenaga, kita mempunyai kekuatan, kita mungkin boleh bekerja untuk orang lain. Karena itulah masing-masing kita ini mempunyai identity. Dan mungkin kita ada gelaran di kampung, ya, saudara dan saudari yang sedang menonton. Mungkin ada gelaran kamu yang diberikan oleh orang lain kepada kamu, yang karena identiti kita ataupun pribadi kita yang menyebabkan kita unik. Mungkin kita ini seorang yang lucu, mungkin kita ini seorang yang penghibur di kalangan teman-teman. Jadi maka kita diberikan satu jolokan panggilan sesuai dengan karakter kita, ya. Dan namun yang ingin kita tonjolkan di dalam kebaktian pada Sabat ini adalah kita mempunyai identiti yang sama di dalam Yesus Kristus. Saya percaya di dalam kehidupan pribadi kita, antara keunikan perbedaan yang ada pada kita adalah apabila kita benar-benar memperjuangkan kesehatan kita. Mungkin ada di antara kita ini yang suka bersenam. Kita melihat teman kita pagi petang selalu bersenam. Itu adalah identity yang ada pada kamu dan ada pada kita semua. Mungkin Anda ini adalah seorang yang suka
ya memasak, kemudian memanggil para teman untuk datang merasai masakan Anda, masakan kita. Dan itu adalah satu identity yang akhirnya Anda akan dilihat sebagai seorang yang begitu berkemurahan, selalu panggil, selalu belanja makan. Saudara-saudari, apa yang istimewanya kita ini sebagai anak Tuhan? Apa agaknya istimewanya kita ini sebagai anak Tuhan? Dengan pengenalan identiti kita sebagai anak Tuhan, apa yang istimewanya kita ini bagi Tuhan? Satu ayat yang ingin saya kongsikan di dalam Matius 10 ayat 31 yang berbunyi, karena itu jangan takut, kamu lebih bernilai daripada banyak burung pipit. Bermakna kita ini sangat istimewa. Karena itu, karena keistimewaan yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita menjaga identiti kerohanian, identiti sebagai seorang Kristen di dalam kehidupan kita. Jadi penyabar, manis budi, ya pemaaf, ya lemah lembut, dan banyak lagi, ya. Dan mari kita menikmati lagu yang keempat, ya, lagu yang keempat yang bertajuk Ajaib Engkau. Lagu ini saya ambil daripada satu YouTube channel yang dipanggil Gereja SD Kampung Bunga. Dan lagu yang dinyanyikan adalah di dalam LP Mai 46, Ajaib Engkau. Mari kita menyaksikan lagu ini, dan ya, boleh melihat YouTube channel Gereja SDA Kampung Bunga. Di sana ada beberapa buah lagu rohani untuk sama-sama jadi berkat buat kita semua. Mari kita menikmati lagu ini terlebih dahulu. Oh
Amin. Dengan lagu yang sudah kita nikmati, Tuhan itu ajaib. Keajaiban Tuhan itu tidak dijangkau oleh pemikiran kita secara manusiawi. Pada saat ini, mari kita berdoa. Tuhan di sorga, sertai kami di dalam pertemuan kami di ruang maya ini. Apa juga yang akan dikongsikan, bakal disaksikan, dinikmati. Biarlah itu menjadi berkat kepada kami semua. Kami sama-sama diperkuatkan melalui pertemuan siaran Pemasih Media pada Sabat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat ini kita akan mendengar berita mission untuk Sabat yang kelima. Untuk Sabat yang kelima, satu cerita yang agak menarik untuk kita ikuti, yaitu cara baharu untuk mencari seorang istri. Nampaknya ini satu tips mencari jodoh. Jadi kepada kita, kepada Anda semua yang masih bujang, mungkin boleh menggunakan tips ini untuk mencari jodoh. Dan pengalaman ini dikongsikan oleh Zbigniew daripada negara Poland. Kita nikmati cerita ini yang akan disampaikan oleh seorang belia remaja, seorang anak gadis, yaitu Cik Gladys Nisha Petir. Cara baharu untuk mencari seorang istri. Shalom, Sabat ini berita mission bertajuk Cara Baharu untuk Mencari Seorang Istri, kisah Zbigniew dari Poland. Zbigniew mula berdoa dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan seorang istri setelah dia menamatkan pengajian seminarnya di Poland komunis. Dia merasakan bahwa jika dia menjadi seorang pastor yang baik, dia benar-benar perlu mempunyai seorang istri yang baik. Tidak lama selepas tamat pengajian, para pemimpin gereja menghantar Zbigniew dan sedozen graduan lain ke tenggara Poland untuk mengetuk pintu-pintu ataupun menginjil dari rumah ke rumah. Wilayah tenggara adalah jauh dari rumah Zbigniew di utara. Orang-orang muda harus berusaha memenuhi keperluan orang ramai sambil menawarkan buku-buku Kristen dan memberikan pelajaran Alkitab. Zbigniew dan rekan-rekannya berpecah kepada beberapa kumpulan, 2 orang dalam setiap kumpulan. Mereka mengecat dinding. Mereka membersihkan rumah. Sesetengah orang tidak percaya bahwa mereka boleh menerima bantuan secara percuma. Setiap petang, para pemuda itu menawarkan pembelajaran Alkitab. Pada suatu hari, Zbigniew dan rekan seperjalanannya, Jarek, mengetuk pintu rumah di Bandar Lesko. Hujan turun dengan sangat lebat. Awan gelap menyembunyikan matahari, udara sejuk memenuhi udara. Ramai orang menutup pintu mereka. Selepas beberapa rumah, sebuah pintu terbuka dan seorang wanita berusia kira-kira 40 tahun melihat keluar dengan curiga. "Siapa Anda?" dia berkata. "Kenapa Anda ketuk pintu saya?" Zbigniew dan Jarek menjelaskan bahwa mereka adalah orang Kristen dan ingin bercakap tentang Yesus. "Saya sedang bersiap untuk mandi," kata wanita itu. "Saya akan tanya suami saya sama ada dia mahu bercakap dengan Anda." Dia menutup pintu seperti yang dilakukan oleh jiran-jirannya. Zbigniew tertanya-tanya sama ada dia akan kembali. Tetapi dia kembali selepas beberapa menit. "Suami saya tidak sihat dan tidak mahu bercakap," katanya. "Tetapi saya ingin berjumpa dengan Anda dan mendengar lebih lanjut tentang Yesus. Bolehkah Anda datang kembali?" Pemuda-pemuda itu bersetuju untuk kembali. Apabila mereka mengetuk pintu itu kemudian, wanita itu menjemput mereka ke ruang tamunya. Lebih kurang 10 orang duduk di situ. Mereka tidak sabar-sabar untuk mendengar apa yang akan dikatakan oleh pemuda-pemuda itu tentang Yesus. Antara orang yang berada di dalam bilik itu ialah seorang wanita muda yang bernama Maja. Untuk beberapa lama dia telah membaca Alkitab sendiri. Dia juga pernah berdoa untuk mendapatkan suami yang baik.
Lelaki muda di bandarnya merokok dan minum minuman keras. Dia inginkan suami yang setia kepada Tuhan dan bebas daripada ketagihan. Selepas pertemuan itu, Maja berkata kepada wanita yang menjemputnya, "Zbigniew akan menjadi suami saya." Tidak lama selepas pertemuan itu, Zbigniew menjemput Maja untuk belajar Alkitab di bandar lain kira-kira 60 batu ataupun 100 km jauhnya. Dia pergi dan kedua-duanya mula berbalas-balas menulis surat. Tahun itu ialah 1986, jauh sebelum kemunculan telefon bimbit dan email. Pada tahun berikutnya, pada tahun 1987, penginjil Mark Finley mengadakan perkumpulan penginjilan di pelabuhan utara Gdansk. Zbigniew menjemput Maja untuk hadir. Setiap petang, dia menyertai 1.200 orang lain untuk mendengar tentang Yesus di panggung wayang yang penuh sesak. Pada pertemuan terakhir, Maja memutuskan untuk memberikan hatinya kepada Yesus dalam pembaptisan. Hari ini, Zbigniew dan Maja telah berkawin selama 35 tahun dan mempunyai 2 anak perempuan dewasa, Maja dan Natalie. Zbigniew bukan saja seorang pastor, tetapi juga seorang guru seminari, pemimpin gereja, dan penceramah tetap di Hope Channel Poland. Dia kagum kepada cara bagaimana Tuhan menjawab doanya dan doa Maja untuk mencari pasangan yang baik. Keluarga saya datang dari jauh di utara Poland, manakala istri saya datang dari jauh di selatan, katanya. Adalah mustahil untuk bertemu tanpa campur tangan ilahi. Dia memuji penginjilan literature LI kerana memainkan peranan penting dalam perkawinan mereka. Saya selalu memberitahu pelajar muda di seminari, Anda perlu berhati-hati apabila Anda pergi dari rumah ke rumah kerana Anda mungkin akan mendapat istri, katanya. Terima kasih atas persembahan Sabat ke-13 Anda pada tahun 2017 yang membantu membina studio televisyen untuk Hope Channel Poland. Zbigniew ialah penceramah tetap di Hope Channel Poland, cabang Hope Channel International tempatan. Itu sahaja berita mision kita pada Sabat ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dengan berita misi, terima kasih kepada Cik Gladys yang sudah kita nikmati pada Sabat ini. Ya, boleh dipraktikan agaknya cara ini. Puji Tuhan dengan pengkongsian pengalaman hidup bagaimana Zbigniew, kalau saya tidak silap sebutan namanya, telah bertemu dengan istrinya di dalam cerita ini dengan satu cara yang baharu, yaitu datang dari rumah ke rumah dan akhirnya dia bertemu dengan seorang gadis yang akhirnya menjadi istrinya. Ya, kepada para orang muda mungkin boleh praktikan dengan cara melawat dari gereja ke gereja, melawat dari satu gereja ke gereja ke luar daerah, ke luar wilayah. Manalah tahu ya Anda bertemu dengan seorang teman yang bakal mengisi ya kekosongan hidup yang boleh menjadi istri atau suami Anda. Terima kasih dengan cerita ini, puji Tuhan. Dengan perkongsian cerita yang menarik pada Sabat ini. Saudara-saudari, kita punya tema pada Sabat ini adalah identity dalam rohani, dalam Kristen. Pengenalan diri kita dalam kekristenan kita. Bagaimana orang melihat kita? Mungkin dari riak wajah kita, orang sudah tertarik. Mungkin daripada gaya hidup kita, orang sudah tertanya, kamu itu siapa? Mungkin dari segi percakapan, pertuturan kita yang lemah lembut, orang sudah tertarik dan bertanya, kamu ini berasal dari mana? Kamu ini bergereja di mana? Kamu ini agamanya apa? Karena kita ini adalah menjadi cermin gambar kepada sifat Yesus. Kita ini menjadi terang
dunia, kita ini menjadi garam dunia. Akan dilontarkan juga garam dunia ini lewat khotbah pada Sabat ini. Saya senang untuk membawa satu ayat lagi untuk kita semua, untuk kita sama-sama menikmati pada Sabat ini, ayat-ayat yang berkaitan dengan tema yang dipilih pada Sabat ini. Oke. 1 Tesalonika 5 ayat 14. Kamu juga menasihati, kami juga menasihati kamu, saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Apabila kita mempunyai identiti Tuhan dalam pribadi kita yang sangat kuat, saya percaya kita semua boleh melakukan ini dengan bersandarkan kepada Tuhan. Ya, bukan mudah untuk menjadi sabar, bukan? Kalau ada orang coba menyakiti hati kita, mungkin ada di antara kita terus meninggi suara. Tetapi apabila kita mendengar bisikan Tuhan, bagaimana kita harusnya bersabar terhadap semua orang. Susah, tetapi saya percaya kita boleh melakukan itu. Hari demi hari, kehidupan kekristenan kita semakin matang dan semakin kuat berakar di dalam Yesus Kristus. Lagu yang kelima yang akan membawa kita terus kepada tema pada Sabat ini, dan juga sebelum kita mendengar firman Tuhan pada khotbah di Sabat yang kelima ini. Pada Sabat ini yang seterusnya kita akan mendengarkan lagu yang disampaikan oleh pelayanan wanita wilayah 7. Dan tajuknya adalah Teguhkan Iman. Oke, pada saat ini mari kita menikmati lagu ini. Dan ya, selepas ini sekali lagi saya akan membawa kita semua di dalam doa. Teguhkan iman dalam Yesus, walaupun hidup dalam susah.
Amin dengan lagu yang sudah disampaikan oleh pelayanan wanita. Teguhkan iman kita. Mari kita berdoa. Tuhan di sorga, pimpin kami untuk memahami apa yang harus kami lakukan lewat perkongsian pada Sabat ini, khususnya apabila kami harus menjaga identiti Yesus di dalam kehidupan pribadi kami satu persatu. Biarlah kami boleh melakukan ini dengan pimpinan Roh Kudus. Walaupun dunia ini mempunyai banyak pengaruh yang tidak baik, namun kami boleh mengalahkan itu karena kami benar-benar mahu memperbaiki kehidupan kerohanian kami, supaya identiti kami boleh dibaca dengan baik oleh orang lain dan mengenal Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Pada Sabat ini kita akan menikmati firman Tuhan yang berkaitan dengan tema Sabat ini, yaitu identiti kita. Identiti di dalam Kristen, identiti kita di dalam sebagai seorang anak-anak Tuhan, pengenalan kita. Dan lebih jelas semua yang saya sudah sebutkan itu sebenarnya berkaitan dengan akan diungkapkan lagi oleh pembicara kita. Dan pembicara kita pada Sabat ini berasal daripada di mana letaknya studio Pemasih Media ini, yaitu berasal dari Kampung Puhus, Tamparuli. Dan nama pembicara kita adalah Pastor Ronald Longo. Beliau berasal dari Kampung Puhus dan keanggotaan keanggotaan beliau adalah di PMC Sabah Mission. Dan pada saat ini Pastor Ronald sedang melayani di daerah kependetaan Manggatal. Tanpa membuang masa, mari kita menikmati firman Tuhan pada Sabat ini. Dipersilakan Pastor Ronald. Oke, selamat bertemu kembali sekali lagi di dalam ruangan ini. Terima kasih kepada platform Pemasih Media yang sudah menjadi saluran berkat kepada kita semua di dalam mengungsikan firman Tuhan dimanapun kita berada. Pada kesempatan ini saya suka sekali untuk mengungsikan sebuah tajuk yang dipanggil identity. Tetapi sebelum itu saya suka untuk membawa kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ke atas kesempatan di mana kami dapat mempelajari firman-Mu pada saat ini. Dan ya Tuhan, itulah doa kami, agar kuasa-Mu lah yang bertakhta di dalam kami, Roh Kudus-Mu lah yang bekerja di dalam hati kami, sehingga begitu kami mendengarkan firman-Mu, hati kami diteguhkan, iman kami disegarkan untuk terus setia kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, karena berkat istimewa Engkau sudah sediakan bagi setiap kami yang mendengarkan firman ini. Dan kiranya hati kami diterangi oleh kuasa-Mu, sehingga kami dapat belajar saat ini sesuai dengan rencana-Mu. Kami dapat menerima pelajaran ini menjadi satu pedoman hidup kami di dunia yang berdosa ini. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Oke saudara, identity merupakan satu perkara yang kita bina, sesuatu yang kita ada pada diri kita yang tidak ada pada orang lain. Itulah yang dikatakan sebagai identity yang unik telah diberikan Tuhan kepada setiap kita. Pada satu ketika saya pergi kepada Google dan saya coba untuk mencari ya. Saya menulis di Google itu nama saya, dan saya telah melihat bahwa di dalam Google terdapat lebih kurang 27.700 orang yang mempunyai nama yang sama dengan saya. Tetapi
begitu saya mendapat idea bagaimana dengan nomor IC saya, ya, identity ya, ID card. Dan bila saya meletakkannya, wah luar biasa sekali. Ternyata ya benar-benar satu keunikan pada identity card ini. Mendapati bahwa kosong, termasuk saya ya. Wah, jadi artinya cuma saya yang mempunyai nomor identity IC card ini. Luar biasa. Nah, pada satu ketika kami mengadakan sebuah ataupun satu acara di Kota Marudu, yaitu Youth Alive. Di sana kami diberikan sebuah game di mana satu tempalan diberikan pada kepala kami. Dan pada kepala ini diletakkan satu perkataan yang memberikan identifikasi terhadap identiti saya. Saya kurang ingat apa pada ketika itu, tetapi salah satu nama yang saya ingati yang dilekatkan pada dahi ini tanpa saya ketahui adalah yang dimaksudkan dengan hater dalam bahasa Inggrisnya, dan dalam bahasa Melayunya itu ya dikatakan sebagai seorang pembenci. Lalu di dalam games ini mengatakan kami tidak diberitahu apa yang terdapat pada dahi kami, tetapi kami diberikan disuruh untuk memberitahu siapa diri kami. Lalu saya pun memperkenalkan diri saya sebagai seorang pendeta, dan semua orang ketawa, ya, diketawakan. Saya heran pada mulanya, tetapi itulah, saya tidak mempunyai apa-apa idea apa yang terdapat pada dahi ini. Lalu saya terus memperkenalkan diri saya sebagai seorang pendeta yang melayani di gereja sekian dan sekian. Namun begitulah, apabila saya mengetahui, melihat apa yang tertulis pada dahi ini, saya sendiri ketawa. Namun di dalam kesempatan melakukan permainan ini, dia memberikan saya satu pikiran, pokok pikiran. Dia sepertinya memberikan saya satu peringatan bahwa identiti saya itu kadangkala dibina oleh tingkah laku saya. Itulah yang dikatakan bahwa khotbah ataupun identiti kita itu lebih ditonjolkan daripada kelakuan kita. Lebih lantang kelakuan itu berkata-kata daripada perkataan kita sendiri. Itu seringkali apabila kita mengatakan tentang diri kita, kita ini siapa, orang lebih mengenal kita daripada perbuatan kita. Oleh itu, kadangkala seseorang itu ditertawakan apabila dia memberitahukan sesuatu tentang dirinya, tetapi orang tahu bahwa itu adalah satu perkara yang tidak benar, karena mereka mengetahui identiti seseorang itu daripada perbuatannya. Nah, saudara, pertanyaannya, siapakah kita? Apakah identiti kita sebagai seorang umat yang dipanggil umat Kristen saat ini? Nah, kita mengetahui di dalam Alkitab cerita tentang Daniel. Daniel dikatakan sebagai seorang yang ditawan dari Yerusalem dibawa ke Babylon, dan di dalam sebagai seorang tawanan di Babylon, dia mempertahankan identitinya sebagai seorang pengikut Tuhan yang setia. Kita mengetahui bahwa ketika dia ditahan menjadi tawanan itu, pada mulanya mereka ini telah diberikan makanan. Mereka diberikan makanan yang kurang sehat. Dan kalau kita berada di tempat di mana tidak ada orang yang mengenal kita, mungkin adalah mudah bagi kita untuk mengatakan, apa salahnya? Lagipun kenapa mau merumitkan keadaan? Menolak makanan. Bila makan makanan itu pilih-pilih saja yang ya begitu kiranya. Dan tetapi ternyata bahwa Daniel dan kawan-kawannya tidak melakukan sedemikian, tetapi mereka bertahan, dan begitu mereka mengambil risiko nyawa mereka, mempertahankan diet mereka dengan mengatakan bahwa kepada raja melalui Melzar sebagai pengantara mereka, mengatakan bahwa ya raja, kami sangat berterima kasih dengan makanan di raja ini, tetapi kami tidak dapat menerima makanan ini. Karena makanan ini adalah makanan yang haram bagi kami.
Dan ya pada mulanya mereka menerima satu tentangan, kemarahan. Tetapi akhirnya saya percaya dengan doa mereka, Roh Kudus telah menyentuh hati Melza, dan permintaan mereka untuk hanya makan sayur-sayuran dan air minum jernih, air jernih ya, diminum dan diberikan hanya 10 hari ujian, dan ternyata mereka lebih sihat daripada orang-orang yang memakan makanan diraja. Dan ternyata apabila mereka ini telah setia memegang identiti mereka yang benar di mata Tuhan, ternyata karena itu Tuhan telah memberkati mereka dengan kebijaksanaan 10 kali ganda lebih bijak daripada orang bijak di Babylon pada saat itu. Nah, identity yang dipertahankan itu pertama. Dan yang seterusnya, kita mengetahui cerita mengenai Daniel, di mana setelah beberapa tahun, mungkin sudah puluhan tahun sejak dari kejadian itu, dan di mana pada saat ini Daniel sudah tua, dan dia telah menjadi orang yang kedua berkuasa di Babylon. Karena raja yang telah berganti, dia telah berjaya memberitahu tentang mimpi Nebukadnezar, dan dia telah direcognize oleh raja-raja yang seling berganti pada saat itu. Daniel tetap diberikan tempat kedua di negara Babylon. Dan ini membuatkan orang-orang lokal di Babylon menjadi cemburu kepada Daniel. Dan mereka begitu berusaha mencari kelemahan dan kesalahan yang ada pada Daniel. Tetapi mereka tidak temukan. Karena kesetiaan Daniel kepada Tuhan, dia menjadi seorang yang tidak bercacat celah. Dan kita tahu bahwa hanya satu yang didapati mereka yang boleh mereka pergunakan untuk menjatuhkan Daniel, yaitu tabiat Daniel yang suka berdoa 3 kali sehari, pagi, tengah hari, dan petang. Daniel secara sengaja, dia akan pergi keluar daripada ofisnya, dia akan kembali ke tempat kediamannya, lalu dia membuka jendelanya dan melihat menuju ke Yerusalem dan berdoa 3 kali sehari. Dan disinilah kita boleh melihat bahwa perkara yang baik pun yang kita lakukan, sekiranya orang yang mempunyai niat jahat bagi kita boleh dipergunakan. Namun apa yang terjadi kepada Daniel, kita tahu cerita ini. Begitu orang-orang ini telah menghasut raja untuk menguatkuasakan satu surat yang menyatakan bahwa pada 1 bulan itu hanya raja yang akan disembah, dan tujuannya adalah ya begitu baik sekali, licik sekali mereka ini, mengatakan kepada raja, "Ya raja, kamulah raja yang teragung sekali." Namun ada beberapa provinsi yang belum mengenal raja. Oleh itu, mari kita kuatkuasakan satu undang-undang yang menyatakan bahwa pada bulan sekian hanya raja yang disembah dan tidak ada lain dikatakan. Dan raja begitu merasa merasa kena jack ya, dan dia merasakan, wah iya memang saya raja yang hebat. Lalu dia bersetuju, dan begitu dia telah meletakkan chop di raja, cincin di raja, dimohorkan surat tersebut, tidak ada lagi yang dapat mengubahnya. Tetapi raja tanpa menyadari bahwa itu adalah jerat yang dibuat oleh mereka yang dengki kepada Daniel, sehingga kan bahwa ya itulah dikuatkuasakan bahwa siapa sahaja yang menyembah Allah lain selain daripada raja pada saat itu akan dihumban ke lubang singa. Dan bila dibacakan peraturan tersebut di pasar dan di tempat dan di mana Daniel telah mendengar bacaan undang-undang baru ini yang agak weird ya, dan Daniel mengetahui, karena dia orang bijak, saya percaya dia mengetahui bahwa tujuan hukum itu, hukum undang-undang baru itu adalah untuk menjatuhkannya. Saya percaya Daniel sebagai manusia, dia mengetahui apa yang bahaya sedang dihadapinya.
Tetapi oleh karena Daniel seorang yang percaya kepada Tuhan, itu tidak menganggap sebagai satu yang mengancam dirinya. Malahan dia terus melakukan apa yang benar di mata Tuhan, yaitu berdoa, karena dia tahu bahwa Tuhanlah sumber kebijaksanaan, Tuhanlah sumber keberadaannya di tempat asing. Tuhanlah yang telah memeliharanya dan juga kawan-kawannya. Dan memang benar kita tahu bahwa oleh sebab peraturan itu, Daniel telah dihumban ke lubang singa. Tetapi itulah, kita ingat cerita ini, bila raja itu telah mengetahui tujuan dan niat jahat orang ini, raja begitu dikejutkan. Dan akhirnya dia mengetahui bahwa ini adalah satu perkara hasutan, kerana mereka cemburu kepada Daniel. Tetapi itulah, raja pada pagi keesokan harinya setelah Daniel dihumban ke lubang singa, kita tahu cerita itu. Apa kata raja? Raja mengatakan, "Oh Daniel, adakah Allah yang engkau sembah itu telah melepaskan engkau dari mulut singa yang kelaparan itu?" Dan apa? Daniel dari dalam lubang singa itu mengatakan, "Oh raja, panjang umurmu. Ya, sesungguhnya Allah saya telah menghantar malaikat menutup mulut singa ini sehingga singa ini tidak mengapa-apakan saya." Saudara, Daniel di dalam mempertahankan identitinya sebagai seorang yang setia kepada Tuhan tanpa berbelah bagi, walaupun perkara yang mengancam nyawanya, sehingga kan kesetiaannya kepada Tuhan itu terancam, Daniel tetap dengan pendiriannya untuk setia kepada Tuhan. Saudara, pertanyaannya, apakah yang menjadi hambatan kepada kita saat ini di dalam mempertahankan iman kita kepada Tuhan? Mari kita renung-renungkan perkara tersebut. Nah, kita juga mengingat teman-teman Daniel, kerana tidak menyembah kepada patung berhala yang telah dibina oleh raja itu, mereka telah dihumban ke api yang 7 kali lebih panas. Tetapi itulah perkataan teman-teman Daniel ini. Apa dia katakan? "Raja, ketahuilah raja, bahwa sesungguhnya kami tidak akan menyembah kepada patung buatan raja ini," katakannya. "Dan kalau kami dibuang ke dalam perapian ini, kalau kami mati, ya biarlah kami mati. Tetapi jika kehendak Tuhan, Tuhan akan melepaskan kami." Dan ternyata dalam perbuatan mereka ini, kawan-kawan Daniel memegang identiti mereka sebagai umat yang setia. Tuhan telah campur tangan, sehingga kan raja sendiri menyatakan kepada para tenteranya, di mana dia katakan dia melihat, "Siapakah itu yang bersama mereka? Bukankah yang kita lontar ke dalam api itu 3 orang, tetapi sekarang ada 4 orang, dan yang seorang itu kelihatannya seperti seorang anak manusia." Luar biasa. Adakah kita seperti teman Daniel juga, menyatakan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga nama Tuhan itu dikenal oleh orang-orang di sekeliling kita, karena mempertahankan identiti kita sebagai seorang Kristen yang setia? Saudara, kalau kita membaca di dalam buku Kerinduan Segala Zaman 482.1, di sini dinyatakan bahwa di dalam segala zaman banyak saksi-saksi yang ditentukan oleh Allah telah menampakkan diri sendiri kepada hinaan dan aniaya karena kebenaran. Kita mengenal Yusuf. Yusuf telah difitnah, dia telah dianiaya, dia telah dimasukkan dalam penjara kerana dia memelihara kebajikan dan ketelusannya. Dia telah dilakukan sedemikian oleh istri Potifar, telah difitnah. Tetapi karena dia telah mempertahankan identitinya sebagai seorang yang benar di mata Tuhan, kita mengetahui bahwa Yusuf telah digunakan Tuhan menjadi pelepas kepada kelaparan yang melanda negeri tersebut pada zaman itu. Dan kita juga tahu tentang cerita Daud. Daud pesuruh Allah.
Dia dikejar-kejar seperti binatang oleh Saul dan oleh musuh-musuhnya. Dan dia mempertahankan kebenaran di dalam kehidupannya. Ya, sesungguhnya Daniel bukan seorang yang sempurna. Ataupun Daud, maafkan saya, Daud, dia bukan seorang yang sempurna. Tetapi begitu dia mempertahankan identitinya, datang kepada Tuhan, merendahkan diri, memohon keampunan, dia pun dipanggil, dikatakan dia adalah seorang yang dekat di hati Tuhan. Nah, saudara, banyak lagi tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang boleh kita bacakan, bagaimana mereka ini telah mempertahankan kebenaran dan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Ayub, Musa, Yeremia, dan banyak lagi. Nah, saudara, di dalam Matius 5 ayat 13 ini mengatakan di sini, Tuhan sendiri membuatkan pernyataan ini. Dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah lagi ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudara, kalau kita ini diumpamakan sebagai garam, saya boleh memberikan sebuah gambaran ya, ataupun saya seolah-olah menggambarkan apabila kita itu adalah garam, apabila kita itu terlalu banyak garam dalam makanan itu menjadi tidak sedap. Dan apabila garam itu menjadi, ataupun makanan itu tidak mempunyai garam langsung, pun sama juga. Ya, harusnya kemasinan itu harus tepat. Nah, saudara, siapakah kita di dalam golongan masyarakat, dalam keluarga kita, di dalam masyarakat gereja, dalam kampung, di dalam masyarakat pekerjaan kita? Adakah identiti kita memberikan satu kemasinan yang memberikan perasaan yang sedap ataupun disenangi orang? Nah, seperti Yesus, dimanapun ia berada, dikatakan dia disenangi dan dia dikasihi. Adakah kita ini seperti garam kebenaran? Adakah identiti kita itu memberikan satu tangkapan kepada orang, di mana Yesus, kasih Tuhan itu diperkenalkan daripada diri kita? Nah, ketika Yesus sebelum naik ke sorga, dia telah memberikan satu amanat kepada kita. Kita tahu semua ini, kita menghafal ayat ini di dalam Matius 28 ayat 19 yang mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, kata Tuhan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, adakah identiti kita adalah membawakan satu penginjilan kepada orang di sekeliling kita? Identiti Tuhan yang kita bawakan di dalam diri kita itu menjadi satu pengenalan kepada orang lain tentang Tuhan yang kita sembah. Oleh itu ya saudara, kadangkala kita mengatakan, oh, saya tidak pandai berkhotbah, saya tidak pandai mengajar. Perlakuan kita itu berkata-kata lebih lantang dari perkataan kita. Dengan melakukan yang benar, apa yang tertulis di dalam Alkitab, itu yang kita terapkan, itu yang menjadi kehidupan kita. Perbuatan kita itu saudara menjadi satu identiti khotbah yang lantang, yang orang di luar sana melihat dan mendengarkannya, dan Tuhan dikenal dan dimuliakan. Nah, saya akhiri perkongsian pada kali ini dengan gambar raja ini yang memperlihatkan tanda tanya. Masing-masing kita ya saudara merenungkan siapakah identiti kita pada saat ini. Apakah identiti yang kita bawakan di dalam diri ini kepada keluarga gereja, kepada keluarga masyarakat, tempat di mana kita bekerja. Siapakah kita? Sudahkah Tuhan dimuliakan? Seperti tokoh-tokoh di dalam Alkitab, saya percaya
sekiranya kita melakukan apa yang benar, memilih untuk taat setia kepada Tuhan di dalam setiap perlakuan kita, di dalam setiap apa yang kita lakukan. Saya percaya identiti yang tertulis pada dahi kita itu, apa yang orang lihat adalah kasih Tuhan. Semoga saudara perkongsian ini memberikan kita satu peringatan untuk terus merendahkan hati, merendahkan diri, karena siapapun kita di hadapan Tuhan, tanpa Dia, tanpa Tuhan, kita ataupun kehidupan ini akan menjadi sia-sia. Tetapi begitu kita meletakkan kasih Tuhan di dalam kehidupan ini, menjadi setia kepadanya, hidup ini mendapat satu kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu saya percaya dia adalah satu kebahagiaan yang akan terus membawa kita kepada kehidupan yang kekal dan kehidupan yang sempurna di sorga bersama Yesus satu hari nanti. Oleh itu saudara, mari kita renung-renungkan kehidupan kita. Semoga identiti kita itu adalah identiti Tuhan Yesus yang menjadi berkat kepada kita dari sekarang sampai kepada Maranatha. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan, dengan firman Tuhan yang sudah kita nikmati pada Sabat ini. Firman Tuhan mengajarkan kita tentang kasih. Terima kasih dengan Pastor Ronald Longgo dengan perkongsian pada Sabat ini. Saya sangat diberkati dan sangat terdorong, sangat diberikan motivasi bagaimana kita saban hari, saban waktu kita akan berusaha menjadi semakin matang di dalam kehidupan kerohanian kita. Al-maklumlah, dunia akan coba merampas, mengambil kita, tetapi mari kita semakin kuat bersandar kepada Yesus Kristus. Saudara-saudari, kita sudah berada di lagu yang terakhir dengan tema kita pada Sabat ini, yaitu identity. Pengenalan kita yang paling besar dalam diri kita adalah adanya Yesus di dalam kehidupan pribadi kita. Ya, kalau jika aku tak punya kasih, apa jadi jika aku tak punya kasih? Mungkin dalam keluarga, dalam jemaat, kita akan porak-poranda. Kita akan saling menghancurkan. Karena itu, mari kita memelihara kasih ini di dalam kehidupan kita. Jangan biarkan si Satan, si Lucifer untuk merampas keharmonian di dalam keluarga, di dalam persahabatan, di dalam jemaat kita, di dalam masyarakat kita. Marilah kita menjadi seorang yang mempunyai identiti Yesus yang hidup. Jika aku tak punya kasih, yang dinyanyikan oleh Penang English Seventh-day Adventist Church. Dipersilakan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa manusia dan bahasa malaikat, jika aku tak mempunyai kasih, jika aku tak punya kasih, sekalipun aku tahu segala rahasia dan ku miliki seluruh pengetahuan manusia, jika aku tak mempunyai kasih, oh jika aku tak punya kasih, hanya kasih yang dapat menjadikanku sabar menghadapi dugaan yang mencabar. Hanya kasih yang dapat menjadikanku murah hati untuk dapat mengampuni setulus hati. Hanya kasih yang tak berkesudahan, hanya kasih Tuhan
menjadikanku sabar menghadapi dugaan yang mencabar. Hanya kasih yang dapat menjadikanku murah hati untuk dapat mengampuni setulus hati. Hanya kasih yang tak berkesudahan, hanya kasih Tuhan yang berkekalan. Jika aku tak mempunyai kasih, oh jika aku tak punya kasih, semuanya tak berarti bagiku. Mari kita berdoa. Terima kasih dengan firman yang sudah kami nikmati, disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Ronald Longo lewat perkongsian di siaran Pemasih Media secara maya ini. Kami semua diberkati dan diperkuatkan. Kami juga diperkuatkan dengan firman Tuhan yang disampaikan lewat daripada lagu, berita mission, dan juga perkongsian ayat-ayat Alkitab yang sama-sama sudah mengangkat kerohanian kami. Kuatkan kami Tuhan, karena kami berhadapan dengan tentangan dunia ini yang bukan calang-calang, tetapi menangkan kami Tuhan, karena kami ada Yesus Kristus yang hidup di dalam kehidupan pribadi kami. Biarlah identiti Yesus itu tetap subur, tetap bersinar, tetap berkibar, agar orang lain dapat melihat itu dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Terima kasih atas segalanya yang sudah kami nikmati. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Akhirnya kita berada di hujung siaran Pemasih Media pada Sabat ini. Terima kasih kepada Anda semua karena kesetiaan Anda, dan semoga kita sama-sama diberkati dengan segala yang ada, yang sudah kita tonton dan sudah kita dengar di siaran Pemasih untuk Sabat yang ke-5. Terima kasih kepada semua yang sudah memberi keizinan untuk disiarkan lagu ini. Terima kasih kepada Pineng English SD Church boleh melihat video YouTube channel mereka, boleh subscribe. Juga Pastor Wilbon boleh lihat Wilbon YouTube channel, boleh juga melihat channel Gereja SD Kampung Bunga, subscribe channel mereka ya, dan channel Gonduba. Bolehlah menyokong saluran-saluran rohani yang memerlukan kita semua untuk menyokong mereka untuk terus berkarya dan menjadi berkat kepada orang lain. Sampai kita jumpa lagi di Sabat depan, dan ya, Pemasih Media menjangkau dunia. Shalom dan selamat hari Sabat. Bye-bye. Kita jumpa lagi Sabat yang ke-6.